Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah untuk kita semua, serta salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar sahabat dermawan? Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Reza Aditya. Kali ini di kajian online. Wah, temanya luar biasa sekali. Membangun generasi terbaik. Wah, ini generasi terbaik dan tema terbaik hari ini. Saya mau bertanya sama Bapak Ibnu. Tema acara kita hari ini adalah membangun generasi terbaik. Bicara membangun generasi terbaik, kolaborasi apa yang sedang dilakukan ACT dengan Republika terkait dengan ini? Oh ya, nanti akan ada narasumber kita dari Republika akan hadir nanti sesaat lagi akan bergabung. Nah, sebelum itu saya mau nanya dulu ke Pak Ibnu nih. Baik, terima kasih banyak. Ya. Semakinnya Pak Thomas Reza ini. Kita bisa bergabung dengan Buya Mayeldi, orang yang sangat kita hormati. Beliau juga ulama. Satu hal yang menarik pada tema saat ini adalah kita membincang generasi terbaik di saat semua orang saat ini sedang merindukan sosok orang-orang terbaik. Apalagi hari ini salah satu orang yang menjadi inspirasi buat kita itu kan ada juga bagian orang terbaik ya, sosok ulama besar Buya Hamka yang menjadi bagian salah satu inspirasi acara pada hari ini. Satu hal yang barangkali menarik buat kita, sosok generasi terbaik adalah generasi yang tidak hanya sekedar membicarakan atau mengurusi urusannya sendiri. Tapi generasi terbaik adalah generasi yang mau menanggung atau memikul beban nasib orang lain. Orang yang berpikir bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang harus dia tolong, dia bantu, pedulian dia menjadi salah satu solusi terbaik yang akan diberikan kepada saudara kita yang sedang membutuhkan. Momentum COVID saat ini mengharuskan setiap kita tidak hanya sekedar menyelamatkan diri dan keluarganya, tapi memastikan setiap kita menjadi bagian dari solusi maker kepada permasalahan-permasalahan keumatan. Jadi kami yakin betul salah satu indikator yang bisa kita ukur dari generasi terbaik adalah faktor eksistensinya dan kontribusinya. Jadi dia bisa eksis karena dia punya keilmuan, dia bisa eksis karena dia memiliki satu keahlian yang bisa diberikan kepada orang lain dan untuk kemandirian dirinya, dan yang lebih penting adalah kontribusi terbaik yang bisa diberikan kepada umat ini, karena hadirnya dia pasti memberikan manfaat yang tidak hanya sedang kecil, tapi dia menjadi salah satu energi bagi perkembangan masyarakat. Kita sudah bergabung nih bersama kita Bapak Syahrudin El-Fikri selaku General Manager dan Konten Promo Penerbit Republik. Ini pada hari ini kita hadir bersama dengan guru-guru di Kota Padang khususnya, dan kemudian juga dengan narasumber tentunya nanti akan membahas dan kemudian juga akan mengambil butir-butiran dari perjalanan kehidupan Buya Hamka. Inilah hal yang sangat-sangat kita harapkan karena kita di Indonesia saya berapa kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu saya pernah diundang ke Malaysia. Waktu itu peringatan 100 tahun Hamka. Ya, di Indonesia tidak pernah kita mendengarkan peringatan itu. Ya, padahal Buya Hamka inilah ulama MUI pertama. Ya. Dan ketika kami diundang itu maka terinspirasi kita, kayaknya kita di Indonesia juga perlu mencatat, kemudian juga mengambil pelajaran-pelajaran dari para ulama-ulama di antara Hamka ataupun juga
seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari misalnya begitu, ya, juga perlu juga bahas tentang beliau, ataupun juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, maksud itu kepada Bapak Ibu guru yang ikut bergabung di dalam Zoom meeting ini, inilah kenapa agenda ini kita angkatkan, supaya Buya Hamka yang menjadi ulama di Indonesia, yang dihormati di Indonesia dan juga dihormati oleh di luar negeri, kita juga akan bisa mengambil pelajaran daripada beliau. Dan untuk itu kita kemarin sudah berkomitmen untuk buku Buya Hamka ini, Setangkai Pena di Taman Pujangga ini kita dapat mengambilnya, dan kita harapkan kepada guru-guru yang ada di Kota Padang bisa memiliki buku ini, sehingga pesan-pesan pelajaran-pelajaran dari Buya Hamka bisa disampaikan kepada siswa-siswi yang ada di Kota Padang. Nah, sehingga juga akan menghadirkan kebanggaan kita dengan beliau, dan juga tentu menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengikuti jejak beliau. Alhamdulillah, sebentar ini sebelum acara kita ini dimulai, saya tadi merekomendasikan seorang putra dari Kota Padang yang akan mengikuti kuliah di Universitas Madinah. Alhamdulillah. Nah, ini memang kita dorong, dan kita selaku pemerintah Kota Padang mendorong dan fasilitasi para pemuda-pemudi kita untuk belajar di Timur Tengah, apakah di Madinah ataupun juga di Qura, di Mesir, dan kemudian juga di Qatar dan yang lainnya. Alhamdulillah, ini menjadi agenda yang kita programkan ke depan. Jadi kepada Bapak Ibu guru ya yang ikut dalam Zoom meeting ini, maka kita harapkan dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kerjasama dengan ACT, penjualan buku ini nanti akan kita sumbangkan untuk penyebaran dakwah di Mentawai. Ya. Nah, untuk itu kepada Dinas Pendidikan, kepada Bapak Ibu guru, para peserta, ini bisa menjadi hal perhatian kita. Ya, kita dapat ilmunya, dapat pelajarannya, sumbangan kita akan bisa memperkuat penyebaran dakwah di Mentawai. Nah, untuk itu atas nama pemerintah Kota Padang, saya ucapkan terima kasih kepada ACT dan juga kepada Akmal Nasri Basral yang sangat produktif sekali ya dengan buku-bukunya, dan kemarin juga saya dapat kiriman buku juga dari beliau, yaitu tentang PDRI ya, dan kebetulan saya adalah juga ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat. Nah, maka itu penyandingan antara ulama dengan pahlawan nasional, peristiwa-peristiwa bersejarah di Sumatera Barat, di Kota Padang ini juga menjadi bagian yang kita sosialisasikan, kita wariskan kepada generasi muda kita. Dan pada kesempatan ini kami terima kasih kepada Pak Ibnu, kemudian juga kepada Pak Syahrudin ya dari Republika, dan kemudian semua narasumber yang akan berbagi dengan guru-guru kami. Kalian terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan agenda hari ini berjalan lancar, dan kemudian juga untuk selanjutnya dengan ACT kita akan siap bekerja sama untuk agenda-agenda selanjutnya, insya Allah untuk masa-masa akan datang. Terima kasih Pak Ibnu, terima kasih Mas Reza, terima kasih Pak Syarudin, dan terima kasih narasumber yang berbagi dengan kita pada hari ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Buya, terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih telah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kami. Nah, sekarang untuk Pak Ibnu. Nah, boleh Pak Ibnu kita mendengarkan semangatnya nih untuk kita tetap istiqomah di dunia sosial. Inspirasi besar dari sosok ulama besar. Buya Hamka juga luar biasa. Beliau orang yang lengkap pengetahuannya, pengalamannya. Beliau ulama, tapi juga beliau sosok seorang negarawan. Beliau juga sastrawan dengan pengalaman yang luar biasanya. Bahkan waktu beliau di penjara menyelesaikan tafsir Al-Azhar, jarang ulama-ulama memiliki orang-orang yang di penjara memiliki konsentrasi khusus untuk belajar ini. Maka
Dan beliau kalau kita ikuti bersama salah satu tokoh ulama yang juga mengajak kepada setiap kita untuk menjadi orang-orang peduli, orang-orang yang punya manfaat kepada orang lain. Di depan harus ulama yang menyampaikan, karena ini adalah bicara tentang sedekah dan berkah. Maka sosok Buya Hamka akan menjadi sosok yang akan terus kita kenal, akan kita pelajari petuahnya dan menjadi panduan dalam kita hidup. Dan insya Allah pada hari ini kami apresiasi kepada Rublika yang akan mengangkat kembali sosok ulama. Semoga berikutnya ulama-ulama lain banyak kita angkat, dan semoga berikutnya kita akan sadar bahwa bangsa ini akan bangkit bersama dengan para ulama. Terima kasih. Sekarang sudah bergabung bersama kita Bapak Syahrudin El-Fikri selaku General Manager dan Konten Promo Penerbit Republika. Profesor Dr. Haji Abdullah Malik Karim Amrullah atau lebih kita kenal sebagai Buya Hamka. Wah, ini tokoh yang sangat inspiratif dan luar biasa. Seorang ulama, penulis, dan pemikir bangsa yang kita cintai. Banyak karya-karya beliau yang diluncurkan dan bahkan menginspirasi seluruh bangsa di Indonesia. Kebesaran nama menarik guru kami, Ustadz Akmal Naseri, untuk membuat sebuah karya tulis tentang Buya Hamka. Nah, ini judulnya luar biasa sekali nih. Sejarah Setangkai Pena di Taman Pujangga, Kisah Hidup Buya Hamka. Wah. Pak, gimana Pak tanggapannya nih soal buku Buya nih? Ya, terima kasih Mas Reza. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada ACT yang menyelenggarakan acara ini, juga bekerja sama dengan Pemkot Padang ya, dan semuanya yang terlibat pada kesempatan hari ini. Kami sangat bersyukur karena acara ini sebenarnya sudah sangat lama kita agendakan, bahkan pada saat awal sekitar bulan Februari. Cuman ternyata kendalanya luar biasa sehingga baru hari ini bisa kita laksanakan. Nah, kami menilai bahwa memang Buya Hamka ini sosok yang sangat luar biasa. Jadi tadi juga sudah disampaikan, beliau bukan saja sebagai seorang ulama, tapi beliau juga sebagai seorang pejuang dan juga sastrawan. Dalam catatan kami, paling tidak beliau mempunyai karya lebih dari 100 buah ya. Dan semuanya sangat luar biasa. Artinya di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang sastrawan, ternyata beliau masih menyempatkan diri untuk membuat tulisan. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ibnu Hajar bahwa di dalam penjara pun ternyata Buya Hamka juga menghasilkan sebuah karya yang sangat fenomenal, yakni sebuah tafsir ya, kitab Al-Quran gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Buya Hamka ini orang yang pejuang, artinya pemikir dan benar-benar tidak mau berhenti gitu. Beliau seorang pembelajar. Bahkan kalau kita melihat dari dari pendidikan beliau mungkin pendidikan beliau tidak tinggi-tinggi banget gitu. Tetapi prestasi yang ditorehkan oleh beliau itu sangat luar biasa. Ini harusnya menjadi motivasi bagi kita bahwa serendah apapun atau sampai level apapun pendidikan kita, jangan pernah berhenti belajar. Contoh kita tadi, saya bilang, Buya Hamka ini. Pada usia 29 tahun, beliau menuliskan sebuah karya yang juga sangat fenomenal, yakni tasawuf modern. Kemudian disusul dengan karya-karya yang lainnya. Di usia yang masih sangat muda, 29 tahun, menulis sebuah karya tentang tasawuf. Gitu. Artinya ini sangat luar biasa, sosok muda gitu. Nah, ternyata dalam perkembangannya beliau terus belajar, membaca, dan dari pembelajaran yang beliau lakukan, beliau menguasai bahasa Inggris, beliau menguasai bahasa Belanda, beliau menguasai bahasa Arab. Tadi, pendidikan beliau mungkin tidak setinggi orang yang seperti sekarang S3, tetapi ilmu yang beliau dapatkan dari apa yang beliau pelajari itu sangat luar biasa. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai guru besar, mendapatkan gelar profesor dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa sosok Buya Hamka ini adalah sosok yang sangat luar biasa, ketua MUI pertama di Indonesia. Jadi sangat layak kita menokohkan, meneladani ketokohan beliau gitu ya. Nah, dan kami juga berharap bahwa ini juga tantangan bagi kami di Republika, bahwa kami tidak hanya
menuliskan, ibaratnya mengumpulkan karya-karya dari para tokoh-tokoh gitu. Tetapi dari ulama-ulama kita yang selama ini banyak sekali di seluruh penjuru tanah air ini yang perlu kita munculkan gitu. Kita berharap muncul saat ini tokoh-tokoh muda, kemudian tokoh-tokoh seperti Buya Hamka gitu. Di tengah keterbatasan tetapi masih kreatif gitu. Beliau menulis karya novel misalnya Tenggelamnya Kapal Panderwich. Iya, itu sampai difilmkan tuh. Makanya, artinya itu sebuah karya yang sangat luar biasa dan sangat terkenal. Seorang ulama gitu, membuat karya yang fenomenal gitu. Seperti itu Mas Reza. Luar biasa. Nah, ini menurut info nih Pak. Saya dapat info tadi dari tim bahwa penjualan buku tentang Buya Hamka ini juga ada nilai kedermawannya oleh Pak Syafidin. Boleh ceritakan Pak? Ya, jadi kami berkoordinasi dengan penulis, dengan Uda Akmal ya. Jadi alhamdulillah dari penjualan buku ini Mas Akmal juga mendonasikan seluruh royalti yang didapatkan dari penjualan buku ini semuanya diserahkan kepada ACT gitu. Artinya dari seluruh penjualan itu royaltinya diserahkan kepada ACT, dan kami berharap bahwa mungkin dari sana nanti bisa mendorong para penulis lain bahwa kita dari sana bisa membantu masyarakat kita yang memerlukan gitu. Nah, artinya ini menunjukkan juga kedermawanan tadi, kita bisa mencontoh keteladanan masyarakat Kota Padang. Juga kemudian ini juga dilakukan oleh Uda Akmal melalui karya ini. Kita berharap ke depan mudah-mudahan karya ini juga menjadi lebih baik lagi, mudah-mudahan karya ini mendapatkan berkah gitu. Berkah bagi penulisnya, berkah bagi keluarga besar Buya, berkah juga bagi ACT dan semuanya yang mempelajari sosok Buya Hamka gitu. Luar biasa sekali. Nah, tadi kita dengar Pak, Buya Hamka ini bukan cuma soal ulama gitu ya, tapi dia juga penulis genre pop lah gitu. Betul. Salah satunya tadi buku Tenggelamnya Kapal itu. Ada lagi yang lain mungkin? Yang generasi milenial nih banyak yang nggak tahu mungkin, karena Buya Hamka tuh terlihatnya sosok yang negarawan gitu ya, sosok ulama gitu. Padahal kan juga banyak karya-karyanya gitu ya. Jadi kurang lebih beliau itu memiliki karya sekitar 100 judul ya. 100 judul? 100 judul. Novel beliau itu yang paling terkenal itu adalah tadi Tenggelamnya Kapal Panderwich. Kemudian yang berikutnya itu ada yang juga sudah difilmkan juga, Di Bawah Lindungan Ka'bah gitu. Nah, mungkin beliau juga terinspirasi dengan salah satu penulis tafsir ya, Di Bawah Lindungan Al-Quran, Fi Zilalil Quran gitu. Kemudian yang juga menjadi motivasi kita mestinya bahwa Buya menulis kitab tafsir Al-Azhar ya. Itu beliau tulis di dalam penjara ketika beliau berada di penjara. Artinya kita jadi mengetahui bagaimana seorang Buya Hamka di tengah keterbatasan secara fisik karena beliau berada di dalam jeruji gitu ya, tetapi beliau mampu menghasilkan sebuah karya yang sangat fenomenal. Tafsir loh, bukan main-main. Kalau buku biasa mungkin iya gitu, tetapi ini tafsir Al-Quran gitu. Ini kan sangat luar biasa. Maaf ya, di tempat yang tidak baik gitu ya. Di tempat yang terbatas sekali. Aktivitas gerak pun terbatas gitu. Beliau tidak bisa kemana-mana. Bisa menghasilkan tafsir. Di tengah keterbatasan teknologi juga begitu. Nah, ternyata beliau mampu menghasilkan karya tafsir Al-Azhar. Ini kan sangat luar biasa. Kemudian yang tadi saya singgung adalah tasawuf modern. Ini adalah karya beliau yang juga sangat luar biasa. Saya salutnya itu, beliau usia 29 tahun ketika beliau menghasilkan karya ini, tasawuf modern itu. Jadi dengan seorang yang masih muda, kita mungkin saat ini kita bisa mencari sosok ulama gitu ya, seperti Buya Hamka di usia 29 tahun mampu menghasilkan karya yang sangat fenomenal gitu, tasawuf modern. Jadi itu sekitar tahun 40-an ya, sekitar 46, saya agak lupa. Pokoknya usia beliau kurang lebih 29 tahun. Kemudian ada lagi misalnya yang beliau tulis itu adalah falsafah hidup. Falsafah hidup. Kemudian ada lembaga hidup, ada lembaga budi, juga ada
bagaimana perdebatan beliau dulu dengan sejumlah penulis gitu terkait dengan ketokohan atau tentang satu permasalahan ya. Misalnya tentang Tuan Kurau. Itu kan karya beliau juga, dan yang berdebat di dalam, jadi inilah hebatnya tokoh. Ketika dulu mereka punya permasalahan, mereka tuangkan dalam sebuah karya, dan itu saling sambung menyambung sehingga kemudian beliau membuat sebuah karya, artinya Tuan Kurau gitu. Ini kan sangat luar biasa juga. Jadi banyak sekali karya-karya Buya Hamka yang alhamdulillah biasanya di dalam setiap karya-karya Buya Hamka yang kebetulan juga sebagian besarnya ada di kami, yang kami terbitkan di Republika gitu. Di belakangnya biasanya kita cantumkan juga sejumlah karya-karya dari Buya Hamka itu. Luar biasa banget ya. Pak, kita kalau ngobrol gini waktunya kayaknya nggak cukup. Saya harus main ke kantor Bapak kayaknya. Boleh. Kita tunggu Mas Reza di pokoknya kita di Republika ya. Iya, Republika. Betul. Masya Allah. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sahabat-sahabat dermawan, jangan kemana-mana karena kita akan rehat sejenak. Setelah ini masih ada lagi narasumber-narasumber yang luar biasa, guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation di Amerika Serikat, menyampaikan tahniah dan sekaligus selamat dan mabruk insyaallah atas terbitnya novel Setangkai Pena di Taman Pujangga, karya Uda Akmal Nasiri Basral. Novel sejarah tentang kehidupan Buya Hamka ini tentu sangat penting dan sangat relevan bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua dan para pendidik. Kita tahu bahwa Buya Hamka adalah tokoh nasional dan internasional dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita lebih maju lagi dalam berislam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sandiaga Salahuddin. Dalam perjalanan menuju ke Jawa Tengah, ke Magelang, saya diberitahu oleh Bang Akmal Nasiri Basral tentang kehormatan untuk memberikan satu testimoni ucapan selamat atas terbitan novel Setangkai Pena di Taman Pujangga. Novel ini tentang sejarah kehidupan Buya Hamka dan sangat penting dan relevan bagi masyarakat Indonesia sekarang, khususnya bagi para orang tua dan para pendidik, dan juga pada giat ekonomi kita. Semoga menjadi karya yang barokah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.